asbab dosanya, maka ketika ditimbang di timbangan mizan nanti di mauqif, maka dia condong kepada amal buruknya itu lebih tinggi. Kalau amal buruknya lebih tinggi, maka dia dibersihkan dulu di api neraka. Setelah itu baru diangkut, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang terakhir, piring yang bersih. Piring yang bersih ini perumpamannya seperti apa? Ya, perumpamannya insya Allah seperti kita ini. Kenapa saya bilang kita ini? Karena semoga kita termasuk ada di golongan piring yang bersih tersebut. Amin. Piring tersebut yang bersih itu seperti apa? Yakni orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, yang bagaimana timbangan mizannya itu lebih besar kepada lebih unggul daripada amal kebaikan. Kalau amal kebaikan itu lebih unggul, maka insya Allah masuk surga tanpa dimasukkan ke neraka dulu. Semoga kita termasuk dari golongan orang yang piring-piringnya bersih. Amin. Ini syukur. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan juga kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana asbab perjuangan beliau yang dirisalahkan kepada para sahabat, yang dilanjutkan oleh para ulama, yang dilanjutkan oleh para umat muslim, wa bilurus ad-da'i ila Allah al-mujahid fi sabilillah. Yakni apa? Bisa menghadirkan keislaman di suatu kampung kecil yang bernama Lembor. Kampung Lembor ini mungkin memang dari sini ada berbagai macam daerah. Ada daerah orang Jawa, misalnya pendatang kayak Padang, Bima dan lain-lain. Tapi asbab perjuangan baginda Nabi Muhammad yang sampai kepada para mujahid, akhirnya orang sini mengenal manisnya daripada Islam. Seandainya tanpa perjuangan, maka mungkin kita tidak bisa mengecup manisnya Islam. Ini suatu yang sangat kita haturkan. Kami dari para jamaah mengucapkan tiada kata yang patut diucapkan selain terima kasih dan maaf. Terima kasih atas segala semuanya yang telah diberikan kepada kami, baik daripada fasilitas lampu dan lain-lainnya. Dan maaf kalau ada kami mungkin pernah melakukan salah sehingga terjadi pada hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan para pemuda yang ada di sini kesalahan, maka kami mewakili jamaah saya sendiri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena jangan sampai kita sebagai seorang muslim memutus daripada tali silaturahmi. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita dulu masuk Syaban. Di Syaban kita mungkin pernah tergores seiris hati dengan kawan-kawan selama muslim. Oleh karena itu kita di bulan Syaban dianjurkan untuk saling mohon maaf. Kenapa? Karena supaya ketika masuk ke bulan Ramadan kita suci. Begitu. Nah, kami mungkin tatkala tadi pagi atau kemarin pas awal Ramadan atau hari kedua Ramadan atau beberapa mungkin ketemu di jalan, kalau pernah salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dengan permohonan maaf ini kita bisa mencari silaturahmi. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu pesan. Ini tidak hanya pada para pemuda, tidak juga bagi orang tua, tapi ini lebih dikhususkan kepada kita yang para pemuda. Kenapa? Al-waqtu aku semua unita dihidhi wa Allahu anta salama antanya. Jadinya dikatakan bahwa waktu itu adalah suatu perkara yang seharusnya yang paling kita jaga. Suatu perkara yang bagaimana harus kita senantiasa eratkan, kejamkan dalam hati. Tapi apa? Ini zaman dahulu, zamannya Imam Ghazali. Tapi apa? Sekarang Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu ibarat saya melihat dia itu seolah-olah sesuatu yang sangat paling disia-siakan. Kenapa? Karena banyak menganggap dari seorang waktu itu tidak berharga. Banyak dari seorang menganggap sesuatu itu waktu itu sangat sepele. Ingat kawan-kawanku para pemuda, mungkin untuk cari pemuda yang rajin, cari pemuda yang jadi imam yang bisa khotib itu banyak. Kenapa saya bilang banyak? Karena rata-rata imamnya di mana-mana itu pemuda, di Bali pemuda, terus di Jawa itu kebanyakan para pemuda jadi imamnya, jadi khotibnya. Nah, sekarang cari pemuda yang rela berkorban untuk agama itu sangat susah. Oleh karena itu saya mengimbau kepada para kawan-kawan saya, para pemuda, begitu juga orang yang tua, kalau bisa luangkan waktu untuk agama. Kalau bukan hari ini kapan lagi? Kalau bukan saat ini kapan lagi? Begitu saja. Kenapa? Karena detik ini terus berlanjut, detik, menit, jam ini terus berlanjut. Karena detik jam itu tidak bisa diberhentikan. Seandainya detik jam bisa diberhentikan, maka tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang bodoh. Begitu.
Karena orang yang kaya, karena orang yang cinta itu apa? Karena dia menghargai dari waktunya, sehingga dia bisa konsistensi, bisa istiqomah dalam menggunakan waktunya dalam perkara-perkara yang baik. Oleh karena itu, insya Allah para pemuda, para bapak-bapak siap berkorban untuk agama ya. Insya Allah. Mungkin saja yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah itu semata-mata dari saya sendiri karena saya masih dalam proses pembelajaran. Kalau ada kata-kata yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lebih berbanyak majelis, kita tutup dengan membaca doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu sunnatul yang rahimakumullah. Assalatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allah